Alhamdulillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali kita bisa bermuajah ya, kita bisa bertegur sapa, bisa kembali berhalaqah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pertemuan yang Allah berkahi, menjadi sebuah pertemuan yang Allah ridhoi, menjadi sebuah pertemuan yang menjadi pemberat, walaupun mungkin ringan amalnya gitu ya, tapi karena kita tumpuk setiap pagi menjadi berat, menjadi sebuah pemberat amal soleh kita, menjadi pemberat timbangan mizan kita di yaumil mizan kelak nanti. Dan mudah-mudahan ini menjadi bukti bahwa kita semua istiqomah ya, insya Allah til jannah. Salam dan salam kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa terus menginspirasi, memotivasi kita semua untuk menjadi pribadi yang amazing, pribadi yang luar biasa, pribadi yang berintegritas. Baik abang kakak ya bunda, ya Allah rahmakumullah. Pagi hari ini izin Abi mengangkat sebuah eh, tadi tergerak hati Abi untuk mengangkat sebuah tulisan yang bagus. Karya eh, karya Bang Deka ya di sini ya. Our Business and Organization Development di MB ya. Ada Bang Deka di sini mungkin hadir. Izin ngambil mencuil, mengutip tulisannya ya. Di Facebook beberapa hari yang lalu beliau menulis terkait dengan apa ya judulnya saya lupa. Ini tentang integritas teman-teman. Judulnya itu semakin ketat pengawasan, semakin rendah potensi integritas. Nah, ya teman-teman, antum baca tulisan beliau cakep ya di Facebook. Nah, teman-teman, abang kakak ayah bunda, ya warahmatullah. Ini hal yang teramat sangat penting untuk kita sebagai seorang santri apalagi gitu ya. Untuk kita menjadi seorang yang ingin menjadi seorang pemimpin khususnya di 13 DNA yang ke-13 tuh leader dan system maker kan, leader pemimpin. Dan sejatinya eh, DNA itu kan berasal dari ruh sispak gitu ya. Dan sispak S yang pertama Salimul Akidah. Dan turunannya dari Salimul Akidah itu ya abang kakak ya bunda para orang tua santri wa fillah rahimakumullah yang hadir di Zoom meeting di kajian ya pagi hari ini Majelis Bismillah Academy ini sejatinya ruhnya ya ruhnya adalah salimul akidah karena itu adalah sispak dan sehatnya akidah kita itu akan terturunkan dalam sebuah perilaku sikap yang disebut dengan integritas. Buat antum yang mungkin kemarin hadir ke GPS ya itu acara ABI kemarin hampir 3.000 orang, 2.500-an orang lah hadir kemarin itu. eh, itu dibangun dari nol gitu ya. Dari satu datang, dua orang datang, tiga orang datang, lima orang datang, hilang lagi tiga, gulung lagi, jahit lagi 10, 20, terus. Tang tong tang tong tuh WA siapa ya? Nah, ntar saya petikan dulu soundnya. Oke. Nah, eh, apa tadi? Oh ya, digulung dari mulai satu, dua, tiga, empat, terus ya 100, hilang lagi, bangun lagi, ya sampai akhirnya ribuan orang kemarin hadir. Dan apa ya? Bisa dibilang sebagian besar dari yang hadir kemarin itu adalah orang-orang yang juga 2T gitu ya, terdidik dan terpimpin. Nah, yang kami ingin bahas adalah gini teman-teman, bahwa itu semua tidak mungkin dibangun tanpa sebuah kata yang disebut dengan integritas. Tapi pengen install kepada antum semua anak-anak ideologis ABI gitu ya di MB pagi hari ini eh, pun juga para orang tua asuh, orang tua santri yang ikut inilah yang kita kader anak-anak antum semua gitu.
Integritas itu berasal dari sebuah kata, dari kata Latinnya integer gitu ya, atau integrasi begitu, penyatuan, utuh gitu. Integer itu adalah utuh. So, apa yang antum katakan itu yang antum lakukan menjadi sebuah keutuhan, menjadi sebuah kesatuan. Ini loh santri MB. Ini loh seorang Andika. Ini loh Sabil. Ini loh Furkon gitu. Utuh itu integritas. Dia membangun kapasitas dirinya, basic ruhnya adalah salimul akidah, dan ini menjadi seorang pemimpin. CEO adalah seorang pemimpin. Nggak mungkin antum menjadi seorang pemimpin kalau tidak punya namanya integritas. Sederhananya, mengatakan apa yang antum lakukan dan melakukan apa yang antum katakan. Walk the talk and talk the walk. Ada sebuah quotes, antum bisa catat kan. Kehilangan uang itu kehilangan sedikit. Ya, ingat banget, sekarang ulang-ulang. Jadi kalau antum kehilangan uang 10 juta, 100 juta, 1 miliar, Abi pernah kehilangan 2 miliar, itu bisa kok kita cari lagi. Karena itu hal kecil, itu sedikit guys. Sekali lagi, kehilangan uang, kehilangan apa? Kehilangan sedikit. Kehilangan kesehatan. Ketika antum sakit hari ini, tadi banyak didoakan, mohon doain juga ya buat adik Abi ya, Dokter Ayu Tia Sediawan, ya beliau perlu didoakan ada gejala sakit gitu ya, mau diperiksa ke dokter terlebih dahulu. Mohon doanya ya untuk Mama Antik, kita panggil Mama Cantik, Mama Antik ya, Ibu Ayu Tia. Nah, ya tadi Bangpo dan seterusnya. Kehilangan kesehatan. Kalau antum sakit, itu kehilangan banyak. Kenapa? Ya karena bukan hanya uang saja yang sakit, uang saja yang hilang, tapi fisik antum juga banyak yang hilang gitu. Paham nggak? Kemarin Abi harusnya kan jadwal ngisi kajian, tiba-tiba bangun itu disentuh apa namanya, serangga. Abi lapor ke Ujai, Jai ini mata Abi bengkak gitu kemarin. Ya nggak sakit sih, cuman gue ngisi kajian, ngisi silat otak ya, harusnya kemarin juga mata lagi bengkak karena nggak sakit, cuman bengkak aja karena digigit serangga gitu. Itu aja sudah kehilangan sebuah potensi amal soleh. Abi nggak jadi ngisi silat otak. Itu kan kehilangan banyak, paham nggak Ustaz? Itu baru mata tuh yang dibikin sakit gitu kemarin disetut sama serangga gitu. Ya. Kalau antum sakit nih, sampai masuk ke UGD, masuk ICU, sudahlah diri antum kehilangan banyak kesempatan. Kalau sakit berkepanjangan mungkin antum bisa dipecat, kehilangan pekerjaan, gitu. Ya, antum diabetes, diamputasi kakinya karena busuk, akhirnya hilang pekerjaan, hilang percaya diri, nauzubillah min zalik, hilang istri, hilang suami, kehilangan banyak. Kalau antum dirawat di rumah sakit, ya, selain antumnya juga menderita sakit, uang juga habis. Belum lagi keluarga antum yang ikut merawat, keluarga antum yang ikut di rumah sakit, itu ada biaya tinggalnya, biaya transportasinya, biaya capeknya, lelahnya, dan seterusnya. Itu besar biayanya. Makanya kehilangan uang itu kehilangan sedikit. Tapi kalau kehilangan sehat, kehilangan kesehatan kita, sakit, itu kehilangan banyak. Kehilangan integritas sama dengan kehilangan segala-galanya. Sekali lagi, kehilangan integritas, hilangnya integritas, hilang segala-galanya. So, quotes kutipan intinya, hilang duit atau hilang uang itu kehilangan sedikit. Camkan di kepala antum semua itu. Hilang sakit, salah. Hilang sehat alias sakit itu hilang banyak. Hilang banyak. Potensi amal soleh, potensi duit, potensi kebahagiaan. Gitu. Ya kalau Abi lagi sakit, Abi nggak bisa touring-touring, misalnya gitu kan. Hilang sedikit kebahagiaan Abi. Ah gitulah kurang lebih. Paham ya? Tapi ketika antum hilang integritas, itu antum kehilangan segala-galanya. Omong kosong lah sispa. Omong kosong lah 13 DNA. Omong kosong lah antum sebagai penghafal Quran. Ada ayat favorit kita kan? As-Saff ayat 3.
Kaburo maktan indallah itu kan. Coba share ya. Nah, 61 ayat 3. As-Saff. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaburo maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangatlah dibenci di sisi Allah. Kaburo maktan. Itu kebencian yang kabir gitu, yang besar, yang sangat gitu. Indallah di sisi Allah. Antakulu ketika antum mengatakan ya malah taf'alun apa yang tidak kamu kerjakan. Disintegritas. Ini ayat di mana Allah sangat tidak suka, Allah sangat marah sama orang-orang yang tidak memiliki integritas. Ngomongnya A, yang dilakukan B. Yang dilakukan B, lapornya A. Gitu ya. Kabura maktan indallah antakulu mala taf'alun. Dan sesuatu yang besar. Hari ini ayah Beben katakan begitu ya. Alhamdulillah atas izin Allah diberikan kesempatan untuk memimpin pondok CEO, memimpin masjid Muslim bilioner. Nggak mungkin kalau beliau tidak bisa menunjukkan integritasnya. Ya, ya bukan berarti kita nggak bisa berbuat salah gitu ya. Kadang kita juga khilaf. Tapi kalau lebih banyak khilafnya, lebih banyak bodohnya, hilang integritasnya, terus gimana pembuktian kita terhadap kaburomaktan indallah ini gitu. Ya, bahkan kemarin eh, bukan kemarin sih, yang mana juga meeting sama sama ayah itu dari subuh sampai sampai siang ya kemarin. Terus apa namanya? Oh ya, meeting-meeting sebelumnya lah. Ayah Beben sempat cerita terkait dengan ketidakrapihan kasur antum gitu kan. Ya, yang Ikhwan ya khususnya. Terus antum dihukum kan tidur di lantai begitu. Dan ayah Beben juga cerita, ayah pun tidur di atas lantai. Sampai akhirnya hukuman itu dihentikan karena sudah santai siapa Abi lupa ya ayah Beben cerita terkait dengan ada hikmahnya, dapat hikmahnya gitu kan. Akhirnya dihentikan lah itu. Barulah ayah Beben juga akhirnya tidur di atas kasur. Wow, that's integrity. Itu integritas. Karena salahnya santri-santri, salahnya anak-anak kita, ya salahnya ayah, salahnya Abi juga gitu. Itulah seorang pemimpin. Ya. Artinya apa? Sesuatu yang besar. Ya, kita nggak usah ngomong Rasulullah deh, dalam arti begini. Udah pasti beliau orang manusia paling berintegritas, nggak punya dosa gitu. Tapi kan kita jauh banget nih. Kalau kita mau eh, menyamai standarisasi Rasulullah. Standar yang deket-deket aja lah. Abi sama ayah Beben gitu. Kita ini berusaha saling ingatkan Ben, integritas. Ben, Ben, Ben. Ayah juga ngingetin Abi gitu. Nah ini kan masih deket ya, masih gampang lah untuk bisa menyaingi Abi gitu. Ya elah siapa sih gue gitu. Ya, ya bukan Abi nggak punya dosa ya, bukan Abi nggak punya salah. Tapi apa yang kita bangun selama ini itu buah hasil integritas. Integritas. Ya tadi Abi buka dengan cerita di GPS nggak bisa itu. Orang akhirnya manut ngikut gitu ya. Ayo kita kumpul di Jakarta kalau dia nggak ya kalau mereka nggak lihat sebuah bukti integritas gitu. Ah ngomong doang gitu. Kemarin ada partner bisnis Abi kan yang brand fashionnya Kayla gitu. Sama kayak Bang Pur dulu awal-awal Abi rekrut. Bang Pur kan orang yang paling lama bahkan lebih tua daripada ayah Beben dekat sama Abi. Beliau itu sangat anti sama motivator gitu. Nah, salah satu owner partner Abi yang apa namanya Mas Aris gitu ya, yang ngurusin brand fashionnya sama Kayla itu juga sama. Ah, apaan sih ini GPS? Dia datang kan buka stand dan seterusnya. Ah, paling motivasi. Padahal dia tahu dia partner bisnisnya, gue tuh partner bisnisnya kan. Karena udah capek sama orang-orang yang terus berbicara memotivasi, orang motivator lah. Bang Pur tuh udah males banget pas mau daftar, tapi dia karena disuruh ibunya. Ibunya tuh kenal Abi lah katanya gitu. "Ah, ini ada open, open recruitment. Ya lah motivator, amazing mentor. Ah, banyak bullshit lah motivator. Tapi begitu Bang Pur ketemu Abi gitu kan, berinteraksi ya sampai sekarang bertahan.
Nah sama tadi Bro Aris teman Abi, partner Abi yang datang ke GPS, selesai acara dia datang meluk Bro, nangis dan seterusnya. Gua kira isinya sebagai kayak motivator yang lain gitu. Karena gua tahu apa yang lo ceritakan, gue udah lihat lo sama Kayla begitu hubungannya, dia bilang gitu. Gue udah lihat Kayla seperti apa kan tiap Kamis ke Bandung meeting dan seterusnya. Gue ada bentrok sama lo ngomong apa yang lo katakan, lo mengatakan apa yang lo lakukan. Gue ikut bro, gitu. Ya. Dan ketika antum bisa membangun integritas itu, takut akan kabur maktan indallah tadi kan, Eh, apa namanya, kebencian Allah gitu, murka Allah sangat kabir, sangat besar, dan antum menjaga integritas antum. Sudah sering disampaikan yang namanya kemuliaan, yang namanya kekayaan, yang namanya kesehatan otomatis. Karena kesehatan kan tuh itu adalah ini. Ini semua kekayaan, ketenaran, kemuliaan, kesehatan itu hanya efek samping dari integritas. Itu hanyalah buah dari integritas yang antum bangun. Ya. Kondisi kesehatan antum itu sangat tergantung integritas antum di dapur dan di ruang gym. Nah, gitu. Kalau bahasa quotes motivationalnya. Integritas antum di dapur artinya apa yang antum makan, apa yang antum minum gitu ya. Di gym apa yang antum lakukan, olahraga atau malas-malasan, rebahan, itu yang menentukan kualitas kesehatan antum. Jadi kemuliaan antum, kehebatan antum, kekayaan antum, kebahagiaan antum. Tidak mungkin bahagia kalau antum nggak berintegritas. Antum selingkuh misalnya. Antum korupsi nggak ketahuan, nggak akan bahagia. Bahagianya semu pasti. Ada istri kebayang-bayang selingkuhan, misalnya begitu ya. Ada suami kebayang-bayang selingkuhan. Nggak akan bahagia, sulit gitu. Kenapa? Disintegritas. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Eh, jadi kondisi the best kan, kita selalu menginstall. Kita pengen antum semua menjadi the best version of yourself. Nah, versi terbaik antum tuh nggak mungkin, mustahil kalau antum tidak memiliki integritas. Titik. Titik. Gitu. Ya. Jadi ya hari ini apa yang MB, apa yang Abi, apa yang Ayah Beben coba sajikan ke antum nggak mudah karena kita terus harus menjaga integritas kita. Itu yang sulit kan begitu. Ya. Yang mahal di situ. Kemarin Abi dengar cerita eh, ya mungkin leader-leader yang merasakan atau kemarin kan ada yatim fast gitu kan. Kan bisa kelihatan tuh. Atau yang sudah berinteraksi dengan eh, luar, mana ustadz, mana pengasuh, mana eh, santri-santri yang pondok memang mengajarkan integritas gitu. Terasa. Antum di sini digoblok-goblokin memang, disalah-salahin. Kenapa? Karena antum nggak berintegritas kan. Kemarin Abi dengar, Abi sedih juga itu. Banyak yang UTS, apa UTS, UTS kemarin kan, ketahuan nyontek. Oh, belum Abi bahas secara khusus ini. Itu sudah bibit-bibit tidak berintegritas gitu. Kita mengajarkan itu, ketahuan. Ayah Beben ditegur sama dekan sama rektornya. Ketahuan kalian ada yang nyontek kan begitu. Bukan ada, banyak. Ya. Nabi dulu SMA di mana? Di Tarnus kita asrama kayak mondok gitu, di asrama. Ketahuan nyontek langsung keluar guys. Dikeluarin gitu. Jadi ujian itu dulu kalau merah dan habis selalu suka dapat satu dua angkanya itu di hair lagi, di remedial lagi. Yang minimal lolos ya lah, bi angkanya 6 7 tuh udah seneng banget gitu. Ya, kan ketahuan nyontek dikeluarin, diajarin integritas. Itu sekolah yang nggak ngajarin Quran, itu sekolah yang nasionalisme gitu. Itu sekolah yang hari ini ya banyak jenderal-jenderal gitu ya. Menteri ada 5 gitu, yang kabinet baru nih itu teman-teman Abi semua. Direktur Garuda, direktur Pertamina hari ini ya. Itu pernah mandi.
pernah bareng sama Abi. Itu nggak ngerti kabur maktan indah Allah, diinstal integritas sampai sekarang nancep. Lah kita ngerti surga neraka, ngerti As-Saff ayat 3, 61 ayat 3, ngerti kabur maktan indah Allah. Terus kita nggak berintegritas. Terus kita bicara salimul akidah, kita pengen total DNA menjadi totalitas DNA, 13 DNA ke 13 menjadi leader. Terus kita sendiri belum bisa membangun sebuah integritas. Hello, come on, nggak bisa guys. Lebih baik dapat nilai jelek tapi mulia berintegritas. Ini prinsip, ini belief. Ketimbang antum bagus, baik, tapi kopong, tapi nggak ngerti, nggak paham apa yang antum lakukan, nggak paham apa yang antum isi, nggak paham apa yang antum ngerti nggak maksudnya? Nggak ada gunanya, ya, nggak ada gunanya tuh. Pun kalau nggak ketahuan, itu hanya di dunia nggak ketahuan. Terkadang hukuman di dunia udah korupsi merugikan negara 300 triliun cuma 6,5 tahun. Itu juga paling ya 3 tahun udah keluar gitu misal. Memang dunia nggak adil, tapi akan ada yaumul mizan. Yaumul mizan hari pengadilan yang antum akan ditimbang atas keintegritasan antum. Atas keintegritasan antum. Makanya Abi suka tadi baca tulisannya Bang Deka ya. Keren itu. Semakin dipantau, semakin tidak integritas gitu. Semakin ada CCTV, semakin antum lemah daya integritasnya. Logikanya betul. Semakin antum ayah beben harus EOD setiap bulan, setiap bulan, setiap hari gitu ya. Sejatinya semakin kita artinya belum percaya dengan integritas antum kan gitu. Lah, sekarang antum dicek saja dengan EOD-nya, end of day evaluation day-nya gitu kan, and then apa namanya mutabah yaumian gitu. Antum harus masih dikelonin gitu. Artinya memang satu kita pengen mendidik integritas, belum saat antum lepas, tapi ketika antum nanti masuk ke dalam ini kan dunia pendidikan beda ya. Memang kita menginstall sistem, tapi ketika nanti antum sudah keluar dari eh, keluar dari keluar dari MB gitu ya, masuk ke dunia dunia sejatinya, itu akan dipertaruhkan. Gitu. Ketika antum nanti akan menjadi mimpin pondok, mimpin bisnis, mimpin organisasi, dan seterusnya. Jangankan itu deh. Jadi suami, jadi istri lah katakan. Gitu. Integritas antum itu dilihat, diukur, bukan ketika antum sedang ramai-ramai orang. Abi depan ribuan orang kemarin, wah bisa menunjukkan, bisa bertopeng. Ya, Abi begini begitu dan seterusnya. Semua orang bisa bertopeng. Tapi integritas itu diukur ketika antum sendirian. When you are alone, ketika lu sendirian guys, apa yang lo lakukan, apa yang lo scroll, apa yang lo baca, apa yang lo pikirkan, apa yang lo lakukan. Kalau lo semangat olahraga, kalau ya ada Abi doang, ada Ayah Beben doang. Begitu ada Ayah Beben, ya males larinya. Ya, kebayang nggak? Jadi integritas itu justru ditunjukkan ketika memang tidak ada pengawasan. Sejatinya begitu. Ketika antum sendirian, ketika antum nggak ada orang, antum tetap disiplin nggak melakukan apa yang antum harus lakukan. Itu yang membedakan antara seorang pemenang dan seorang pecundang. Seorang yang amazing luar biasa sama orang yang jangankan pecundang ya. Mediocre, orang rata-rata. Abi itu nggak pengen antum-antum jadi cuma orang rata-rata guys. Gitu. Ya. Ya kalau pecundang nggak punya integritas sudah pasti lah gitu. Tapi antum harus nih minimal jadi the best version gitu. Rata-rata tuh cuman proses aja gitu. Dan tanpa sadar hari ini Abi kasih tahu antum kalau sudah sadar juga bagus. Antum tuh sudah di atas rata-rata santri-santri di luaran sana. Cek aja lah, Abi pede kalau ngomong ini soal. Ya mungkin antum di dalam memang digoblok-goblokin. Nah, iya itu. Kalau antum ada di dalam sebuah arena yang antum jago nggak ada yang bisa ngalahin, kesimpulannya bisa jadi gitu kan ya musuh antum cupu-cupu gitu. Ya,
Ya, antum ada di arena yang salah begitu. Ya, sekarang kita MB ini lagi mencetak antum menjadi orang-orang yang amazing di luaran sana, bukan jago kandang. Ya, nah pola pendidikannya mau nggak mau ya kayak di MB ini, guys. Berat, iya. Capek, oh yes. Ya, tapi antum nggak sadar, antum lagi naik sebenarnya. Katup antum. Ya, ini bicara hukum katup panjang lagi nih. Naik itu, apa namanya, kapasitas antum tanpa sadar. Mana ya, semakin juga ya BBN laporan tentang timnas MB ya, mau liga sepak bola, wes mantap. Insya Allah hari hari Ahad ya, Insya Allah Abi coba tonton ya, kita Abi datang. Oh, hari Sabtunya Abi ingat, yang suka basket tolong di list guys. Abi ada pertandingan basket, nah antum bisa di Kutap Al-Fatih di Bogor, nanti kita koordinasi ya. Nah, antum bisa sambil main sambil lihat, supporterin Abi, nanti kita agendakan kemarin yang suka basket kita agendakan sama Abi, kita main basket ya. Kalau Abi bukan anak bola, anak basket, Abas. Ayah Beben anak bola gitu ya. Abol, jelek banget Abol. Ya itulah ya. Abas kalau gue. Oke, ya. Jadi terakhir dari Abi mengutip tulisannya Bang Deka yang keren Xiaomi itu, teruskan Bang Deka. Eh, Kalau antum masih harus terus diawasi, artinya antum masih kita nilai belum punya sebuah integritas yang baik. Kalau CCTV masih harus dipasang di mana-mana, bukti masih ada banyak maling di antara kita, kan gitu. Kita lupa ada CCTV-nya Allah yang terus memantau kita. Kalau antum lagi sendirian, malah males, bingung nggak tahu ngapain, ya malah bermaksiat dan seterusnya, berarti antum belum menjadi the best version of yourself. Karena integritas diukur, integritas diuji, integritas ditimbang bukan saat antum ramai-ramai, bukan saat ada pasangan antum. Pas nggak ada pasangan, selingkuh. Bukan saat ada bos antum. Pas nggak ada bos antum, tidur. Pas ada bos, atasan ada EBB, kerja. Gitu kan? No. Ketika antum sendirian, ketika nggak ada yang melihat antum, ketika nggak ada yang menilai antum, ketika nggak ada yang like, nggak ada yang views, nggak ada like, comment, and share, tapi antum berkarya. That's integrity. And it's a matter of time, tinggal tunggu waktu ketika antum bisa menunjukkan integritas antum, Allah akan muliakan diri antum. Kesehatan antum, ketenaran antum mungkin yang akan menghadirkan manfaat, kekayaan, power, kekuasaan, jabatan, ya, usaha yang amazing. Ah, it's a matter of time. Tapi kalau fondasinya fundamental antum nggak punya integritas, wajar kabro maktan indallah, hadir azab Allah, hadir murka Allah. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang dari Abi pribadi, sejati adalah pengingat buat Abi pribadi yang ya, masih belajar untuk memiliki integritas yang lebih baik lagi insya Allah. Dan Nabi doakan antum semua, ya, semua sivitas akademika, keluarga besar masing-masing milioner memiliki integritas yang baik, karena ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.